Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan akademia. Apa kabar? Salam sehat selalu. Kembali lagi di video kali ini setelah 1 bulan saya tidak membuat video rekaman. Saya kembali dengan video yang cukup berbeda. Kita akan berbicara mengenai kegiatan penelitian. Biasanya saya membuat video tentang pendidikan dan pembelajaran, tetapi ini berkaitan dengan anggaran penelitian. Kenapa saya berani membuat video ini? Dikarenakan seminggu yang lalu saya dan ketua penelitian saya kami berhasil lolos di tahap verifikasi untuk kedai reka yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Di dalam tahap verifikasi itu terdapat mengenai verifikasi RAB. Di dalam verifikasi RAB kami banyak memperoleh ilmu dan masukan dari reviewer atau evaluator keuangan dari kementerian, dan kebetulan saya yang ditugaskan oleh ketua peneliti untuk melakukan apa namanya diskusi verifikasi terhadap RAB, sehingga apa yang saya sampaikan di video ini itu sesuai dengan masukan atau saran yang saya peroleh dari evaluator keuangan di kementerian. Ketika kita berbicara tentang honor tim peneliti, biasanya ada banyak versi ya. Memang jujur sebelum saya eee, masuk ke dalam verifikasi ke Dereka untuk keuangan, saya juga tidak terlalu paham, terutama ketika kita membahas mengenai honor tim peneliti. Banyak banyak orang-orang yang mengatakan bahwa honorarium itu tidak diperbolehkan oleh tim peneliti, termasuk itu ketua peneliti, anggota peneliti, atau kalau kita bahasa lainnya itu tim peneliti itu tidak boleh menerima menerima honor. Dan sekarang pertanyaannya adalah apakah demikian? Begitu ya. Jadi ketika di kedai reka itu pun juga tidak ada honor untuk tim peneliti. Lalu kemudian tim evaluator keuangan dari kementerian mengacu kepada PMK nomor 60 ya, PMK 02 2021 yang memang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Dan disclaimer sebentar bahwa karena video ini dibuat di tahun 2022, maka peraturan Menteri Keuangannya yang digunakan adalah nomor 60. Tetapi ketika nanti Anda mendengarkan video ini di tahun 2023, saran saya segera lakukan penyesuaian untuk PMK-nya. Siapa tahu saja PMK-nya juga sudah mulai keluar ya, karena setiap tahunnya dia akan memperbaharui peraturan keuangan. Nah, karena di tahun 2022 ini, maka PMK yang dibuat itu adalah nomor 60 PMK 02 tahun 2021. Karena untuk kegiatan penelitian, maka kalau di PMK di halaman 10, itu kita bisa melihat kepada komponen nomor 8 dan komponen nomor 9. Banyak sekali kalau saya katakan ya, kita itu terkadang tim peneliti memasukkan honor dari tim peneliti itu dilihat dari pembantu peneliti. Misalkan saya sebagai anggota peneliti, lalu kemudian saya menetapkan diri saya ini adalah pembantu peneliti. Lalu kemudian kalau ketuanya itu adalah koordinator peneliti, begitu ya. Lalu kemudian anggota yang keduanya dia menjadi sekretariat peneliti. Dan pertanyaannya sekarang apakah seperti itu, metode honor yang ada di dalam kegiatan penelitian? Kalau kita lihat lagi sekarang, kalau Anda nanti bisa mengunduh PMK 60 tahun 2021, Anda bisa lihat di halaman 47, ini mengenai honorarium kelebihan jam perekayasaan. Tadi kalau Anda lihat di poin nomor 8 ini adalah honorarium kelebihan jam perekayasaan. Dan seperti tadi pertanyaan di slide pertama, bolehkah tim peneliti memperoleh honor? Itu sebenarnya boleh. Ya, Bapak dan Ibu. Barangkali yang menonton video ini adalah teman-teman dosen saya ya. Itu diperbolehkan. Tetapi kita, tim peneliti tidak boleh
berada pada posisi pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti. Ini bukan tim pengusul. Tetapi tim peneliti itu berada di poin nomor 8 di bagian honorarium kelebihan jam perekayasaan. Kita lihat kembali lagi ke slide berikutnya. Apa itu honorarium kelebihan jam perekayasaan? Itu adalah honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa, ya, yang berdasarkan surat perintah dari pejabat melakukan perekayasaan paling banyak 4 jam sehari. Ini yang paling kita harus garis bawahi. Maksimal 4 jam sehari dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur. Kita sepakati bersama bahwa jam kerja kita itu adalah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, berarti kan 8 jam kerja di dalam setiap harinya. Nah, setelah jam 4 itu kita bisa katakan sebagai honorarium kelebihan jam penelitian. Jadi kita melakukan aktivitas penelitian itu dimulai dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Maka itu asumsinya adalah sudah 4 jam, kelebihan 4 jam. Nah, lalu poin nomor 9 yang dinamakan sebagai honorarium penunjang penelitian atau penunjang penelitian itu siapa saja? Yaitu seseorang yang diberikan tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti. Karena dosen itu bukanlah fungsional peneliti, tetapi memang dosen ya, maka tidak diperkenankan memang kalau kita lihat dari konteks ini, kita berada di honorarium penunjang penelitian. Tapi apakah ini ada di dalam RAB penelitian kita? Ada. Tapi pertanyaannya sekarang adalah siapakah orang-orang yang memperoleh honorarium penunjang penelitian? Dia adalah mahasiswa, itu bisa, itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah orang-orang yang kita minta bantuan untuk membantu turut serta di dalam melaksanakan kegiatan penelitian, tetapi bukanlah dari tim pengusul. Jadi kalau seandainya di dalam tim pengusul itu, kalau tim pengusul kedai reka kami itu ada 4 orang, maka di dalam honorarium penunjang penelitian itu harus di luar dari 4 orang ini. Mahasiswa bolehkah? Boleh. Lalu kemudian kalau kita melakukan survei ke daerah tertentu, misalkan, saya bertempat tinggal di Jakarta, lalu kemudian melakukan lokasi penelitian taruhlah di Yogyakarta ataupun di Surabaya di sebuah sekolah gitu ya, sekolah menengah, kita bisa minta tolong guru-guru yang ada di sekolah menengah itu menjadi siapa? Menjadi pembantu lapangan pada saat melakukan survei. Atau bisa juga kita minta tolong kepada mahasiswa kita yang ada di Jakarta, lalu kemudian kita biayai akomodasinya, dan itu kita bawa ke daerah-daerah di mana kita mau melakukan penelitian, itu bisa kita jadikan juga sebagai petugas survei atau pembantu lapangan, ya. Jadi, yang penting adalah di dalam honorarium penunjang penelitian itu bukanlah si tim peneliti. Tim peneliti mainnya di mana? Di bagian honorarium kelebihan jam perekayasaan. Ya, lalu kemudian kita pindah lagi dan mohon maaf barangkali ini pindah-pindah slide karena memang saling keterkaitan. Di halaman nomor 48 di PMK 60 ada catatan dalam hal penelitian dilakukan bersama-sama dengan PNS. Lalu kemudian kepada PNS penugasan penelitiannya harus dilakukan di luar jam kerja normal. Diberikan honorariumnya itu adalah paling tinggi 85%. Karena dosen itu non-fungsional peneliti, maka dia hanya berhak memperoleh honor kelebihan jam penelitian atau jam perekayasaan 85% dari biaya yang sudah ditetapkan di dalam PMK. Mohon maaf lagi, kita pindah ke slide ini. Kalau Anda lihat di dalam honorarium kelebihan jam perekayasaan, ini adalah perekayasa utama, perekayasa madya, muda, dan pertama. Kemarin
menurut evaluator keuangan, kita sesuaikan itu dengan jabatan fungsional dosen, maka kalau rekayasa utama itu kita bisa anggap adalah profesor, guru besar di poin 8.1. 8.2 itu rekayasa madya adalah dosen yang latar belakang pendidikannya itu S3. Berarti kalau saya rekayasa madya karena latar belakang pendidikan saya adalah doktor. Lalu kemudian rekayasa muda itu latar belakang pendidikannya adalah S2 dan rekayasa pertama itu adalah S1 ya. Nah, berapakah honornya? Kalau dia itu adalah fungsional peneliti, maka ini penuh 60.000 per jam. Berarti 60.000 kali 4. Tadi kan karena maksimalnya itu 4 jam ya, tapi biasanya saya akan membuat honorariumnya itu cuma kelebihan jamnya hanya 3 jam saja, tidak sampai 4 jam. Asumsinya kan terlalu lelah juga ya kalau kita sampai 4 jam. Tetapi karena kita dosen dan kita itu adalah non-fungsional peneliti sesuai tadi peraturan yang ada di halaman 48, maka 85% dikali 60.000, ini sekitar 51.000 untuk rekayasa utama atau untuk guru besar. Berarti bawahnya 50.000 dikali 85%, maka honorarium per jamnya itu adalah 42.500. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa hari? Berapa harikah yang akan dibayar honorarium kelebihan jamnya? Dikembalikan lagi sama saya, berapa lama penelitian itu mau dilakukan? Contoh kalau kedai reka, itu ditargetkan 5 bulan harus sudah selesai keseluruhan proses, kegiatan. Maka kalau 5 bulan, asumsinya itu kan tidak selamanya 5 bulan itu kita full penelitian, tetapi ada di mana hari-hari, kami itu fokus kepada luaran gitu ya, penulisan artikel ataupun yang lainnya. Maka kalau 1 bulan, 3 hari karena saya buatnya 3 sorry maaf, 3 jam, 3 jam kali 20 hari kerja berarti ada 60 jam dalam sebulan. Lalu kami buat, 60 jam itu 100 jam ya. Jadi ketuanya ini 100 jam, lalu kemudian madiyanya itu adalah 100 jam, mudanya begitu juga 100 jam. Asumsinya setiap orang itu akan memiliki kelebihan jam yang berbeda-beda. Misalkan di bulan Januari Perekayasa utamanya yang lembur ya, kelebihan jam perekayasaan. Nanti yang hadiahnya bisa di minggu berikutnya atau di bulan berikutnya. Sehingga memang kesemuanya itu terlihatnya, logis untuk dilakukan dalam jangka waktu penelitian. Dilihat kembali berapa lama Anda melakukan penelitian. Demikian lalu kemudian, barangkali ini bisa saya ini kan ya, ini ada pembantu peneliti, ini memang untuk yang fungsional peneliti. Pembantu peneliti misalkan kita bisa mahasiswa, lalu kemudian sekretariat ini juga bisa mahasiswa, atau orang-orang yang kita tugaskan, ada pengolah data ya, ada petugas survei, dan ada pembantu lapangan. Ini yang bukan di luar tim peneliti. Kira-kira demikian video kali ini dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu peneliti semuanya dan anda juga bisa memeriksa kembali kebenaran untuk, penjelasan saya apakah memang seperti itu atau tidak, tetapi ini hanya sekedar sharing ketika kemarin saya apa namanya, diverifikasi untuk bagian RAB-nya. Kita kembali lagi di video berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.